Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua kan? Nah, terima kasih ya untuk masukan video yang sebelumnya. Dan kali ini Nisa akan lanjutkan ke materi berikutnya. Tenang aja, nggak akan lama. Dan hari ini kita akan membahas tentang bidang-bidang manajemen. Oke guys, di sini ada 5 bidang manajemen yang akan kita pelajari. Apa saja itu? Ya, manajemen produksi pertama. Yang kedua, manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah manajemen akuntansi atau administrasi. Kita akan kupas satu-satu guys. Mulai dari manajemen produksi. Nah, manajemen produksi itu sendiri adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan atau skill. Masih ingat faktor produksi ya? Nah, itu dikoordinasikan, diatur, digunakan secara efektif dan efisien agar bisa menciptakan sebuah barang atau jasa yang berguna ya. Kemudian yang penting di dalam manajemen produksi ini adalah kita harus punya namanya perencanaan sistem produksi. Nah, kalian masih ingat di dalam fungsi manajemen salah satu fungsi yang paling penting adalah perencanaan. Sama halnya dengan waktu kita melakukan kegiatan produksi, kita harus punya rencana. Rencananya apa aja? Kita harus punya perencanaan tentang lokasi pabrik atau lokasi di mana kita akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Kemudian kita harus melihat alat-alat apa saja yang ada di situ. Fasilitasnya apa saja untuk kita bisa gunakan. Kemudian kondisinya mendukung atau tidak. Dan kita harus tahu juga produk yang kita akan buat itu seperti apa. Jenisnya seperti apa. Kemudian bahan bakunya apa. Kemudian jumlahnya berapa. Kalau perlu kita siapkan desainnya. Dan kita juga perlu melihat siapa aja yang bisa mengerjakan produk tersebut. Jadi nggak sembarangan ya guys. Oke, kemudian yang kedua itu adalah tentang pengendalian produksi. Oke, pengendalian produksi. Ini adalah rangkaian prosedur kegiatan yang mengarah pada semua komponen dalam proses produksi, seperti pengendalian bahan baku, kemudian harga bahan baku, kemudian tenaga kerja, proses produksi, standar kualitas produksi, dan lain sebagainya yang bisa memberikan hasil yang memuaskan dengan tentunya dengan biaya yang terendah ya, dalam waktu yang kalau bisa paling cepat. Nah kayak gitu kan, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Itu ya guys ya, prinsip ekonominya dipakai di sini. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan produksi. Nah, di sini kita mesti lihat apakah hasil produksi itu sesuai dengan perencanaan kita yang sudah dibuat. Di sini kita harus melihat apakah produknya cacat ataukah ada yang di dalam sistem produksinya perlu diperbaiki. Mungkin bahan bakunya ini kurang bagus, atau mesinnya ini kayaknya kurang panas waktu dipakai. Nah, dan lain sebagainya ya guys ya. Jadi di situ perlu namanya pengawasan produksi. Nah, makanya di produksi itu ada namanya quality control. Jadi bagian dimana manajemen mengkontrol kualitas di dalam produk tersebut. Ini berlaku baik untuk barang maupun jasa. Oke, itu manajemen produksi. Gampang kan ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke bidang yang kedua, yaitu manajemen pemasaran. Nah, kemarin guys di video sebelumnya kita sudah belajar tentang marketing mix. Oke, nah marketing mix ini ada di dalam bidang manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran?
Manajemen pemasaran ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses perpindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi proses penyampaian atau distribusi dari produk yang sudah dihasilkan. Nah, produsen kan pengennya dapat keuntungan. Tapi ingat, sebagai produsen kita nggak bisa profit oriented. Kita harus ya consumer oriented atau berorientasi kepada kepuasan konsumen. Ya guys. Nah, so ketika konsumen puas, maka konsumen akan membeli lagi, konsumen akan setia ya, akan berlangganan. Nah, itu yang diharapkan dari produsen. Nah, itu semua diatur di dalam kegiatan pemasaran ini. Bagaimana sih caranya supaya konsumen kita itu setia beli produknya kita? Supaya mereka tertarik beli produknya kita, caranya gimana? Nah, pertama kita harus ngerti apa yang jadi kebutuhannya konsumen. Oke guys, kita lihat yang hal yang penting di sini adalah yang pertama adalah riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kehendak atau keinginan konsumen, seleranya konsumen tuh seperti apa, ya, sehingga kita nggak salah target, ya. Nanti kita bikin makanan khusus untuk anak-anak, kita buatnya yang pedas, ya, mungkin anak-anak nggak banyak yang suka yang pedas ya. Oke, jadi kita harus tahu targetnya kita. Oke, kemudian yang kedua itu adalah perencanaan pemasaran. Nah, di sini kita harus tahu segmen pasar. Segmen pasar tuh ya target pasar kita tadi. Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk wanita? Apakah untuk pria? Apakah untuk siswa? Apakah untuk orang kantoran? Ya, kita harus tahu mereka gitu siapa, kebutuhan mereka apa. Nah, kita di sini setelah kita tahu perencanaan pemasarannya, kita ngerti metodenya, strateginya itu seperti apa. Bagaimana cara mendekati mereka. Oke, makanya kalau kalian lihat iklan di televisi atau dimanapun, ya, iklan yang buat produk anak-anak sama orang dewasa pasti tampilannya udah beda, ya kan? Karena strateginya pasti beda dong, pendekatannya beda. Nah, berikutnya adalah menganalisis peluang pasar. Jadi kita harus ngerti pasar kita itu kondisinya seperti apa. Apakah banyak halangan, tantangannya apa saja, kemudian adakah ancaman dari pesaing. Nah, itu perlu kita menganalisis juga, ya guys. Karena kita harus tetapkan strategi lebih kalau misalnya ada pesaing. Ya. Kemudian yang keempat adalah mempromosikan produk. Nah, ini yang Miss bilang kemarin itu yang perusahaan habisin biaya gede-gedean buat promosi, buat iklan. Karena apa? Karena di sini adalah kunci keberhasilan pemasaran. Karena produsen pengen naikin omset penjualan mereka dan mereka harus buat iklan. Ya, iklan ini bisa di media massa ya, di televisi, kalau sekarang di medsos bisa, atau di YouTube bisa, atau di manapun bisa ya. Pakai reklame juga bisa, iklan yang gede-gede gitu ya. Dan juga bisa dengan personal selling ya. Kalau cara menjual yang kuno itu door to door, tapi sekarang sudah jarang kita jumpai ya guys ya, karena sekarang udah teknologi sudah maju, jadi pemasaran pun bisa menggunakan strategi yang lebih baik lagi. Oke, yang terakhir ini adalah pengelolaan usaha-usaha pemasaran. Ya, ini membuat rangsangan atau stimulus kepada konsumen untuk meningkatkan permintaan kepada produk, barang, dan jasa. Ini biasanya kita temui kayak misalnya promo-promo. Kita buat iklan buy one get one, terus discount up to 70% gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menarik bagi konsumen. Jadi bahkan konsumen yang kalap pun ketika mereka nggak butuh pun mereka bisa jadi beli gara-gara promo itu.
Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini apa, guys? Oke, kita lihat definisinya. Manajemen keuangan ini adalah kegiatan di mana manajemen fokus terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Dana yang diperoleh perusahaan atau yang dimiliki perusahaan harus bisa dikelola dan digunakan dengan efisien, tetapi juga efektif. Ya, efisien belum tentu efektif, guys. Contohnya, misalnya kita mau beli barang yang murah, oke? Emang lebih efisien, tapi belum tentu efektif. Ternyata barangnya palsu misalnya, atau barangnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini kan menimbulkan kekecewaan ya. So, di sini manajemen keuangan harus membuat analisis secara tepat ya. Karena itu setiap bidang-bidang manajemen ini punya keterkaitan. Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Yang pertama, merencanakan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencarian dana. Nah, terutama di sini dengan manajemen pemasaran, ya kan? Karena manajemen pemasaran yang menghasilkan dana untuk perusahaan yang nantinya akan dijadikan modal. Oke, kemudian menetapkan keputusan keuangan yang menyangkut investasi, baik dari segi sumber maupun penggunaan. Yang ketiga, itu menetapkan kebijakan pembagian dividen atau keuntungan yang dibagikan bagi para pemegang saham ya, kalau itu perusahaan PT. Oke, nah jadi dari laba itu mau dipakai untuk apa? Oke, kemudian yang terakhir adalah mengawasi dan melakukan kontrol keuangan dengan membuat laporan perusahaan. Ya, jadi laporan ini yang nanti akan dipakai oleh perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan mengambil langkah selanjutnya. Nah, oke guys, sekarang kita masuk ke bidang manajemen yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini atau sering disebut manajemen personalia merupakan bidang manajemen yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan. Nah, apa saja sih yang ditangani oleh manajemen SDM ini? Yang pertama adalah rekrutmen atau pengadaan ya. Jadi bagaimana mencari tenaga kerja, sistem interviewnya gimana, tesnya gimana, tes masuknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan atau peningkatan mutu. Ini adalah karyawan yang sudah ada nih, gimana caranya supaya mereka bisa lebih terampil, mereka bisa lebih rajin. Nah, treatmentnya gimana? Kemudian yang ketiga adalah pemberian kompensasi atau upah. Ya, ini nggak bisa lepas dari manajemen personalia. Yang berikutnya adalah pengintegrasian atau penyatuan serta pemeliharaan terhadap sumber daya manusia karyawan secara terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, bagaimana kita membangun relasi antar karyawan supaya ada kerjasama yang baik. Karena karyawan tidak semuanya ada di satu bidang, ada di bidang-bidang yang lain. Gimana nih dalam satu perusahaan mereka bisa kerjasama? Apalagi kalau terjadi konflik antar karyawan, guys. Nah, itu manajemen SDM harus turun tangan ya untuk mengatasi konflik tersebut. Manajemen SDM atau personalia ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas. Artinya bisa dibina, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kerja para karyawan. Jadi di sini mengeksploitasi tenaga kerja untuk keuntungannya nggak bisa ya, karena di sini ada undang-undang tenaga kerja. Karena perusahaan juga harus melihat kebutuhan tenaga kerja itu apa saja.
Oke, kemudian yang terakhir ini adalah menciptakan hubungan kerja yang baik di antara karyawan, ya, baik atasan dengan bawahan ataupun sesama karyawan. Nah, di sini guys, bahkan kalau kamu bisa merawat karyawan ya sebagai aset, itu adalah sesuatu hal yang jauh lebih berharga daripada kita cari karyawan baru terus kayak gitu ya. Nah, karyawan itu adalah aset perusahaan, bukan alat, bukan perlengkapan ya. Jadi kalau bisa tuh karyawan itu bisa jadi kayak partner kerja ya. Jadi karyawan itu bahkan kalau di zaman-zaman dulu tuh bisa kayak saudara. Kayak papanya Miss ya. Papanya Miss udah kerja di Jogja itu dari sejak SMA sampai saat ini guys, masih kerja di situ. So itu tempat kerjanya tuh udah kayak jadi rumah keduanya ya. Papa Miss kerja di sebuah toko emas dan sampai saat ini masih bekerja di situ. Oke. Nah, sekarang kita lihat manajemen yang terakhir, yaitu manajemen akuntansi atau administrasi. Manajemen akuntansi atau administrasi ini adalah manajemen yang berfokus pada pemberian informasi layanan dalam bidang akuntansi atau administrasi. Nah, ini sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan di mana manajemen administrasi ini berhubungan dengan bidang-bidang yang lain, bidang manajemen yang lain, baik itu pemasaran, baik itu keuangan, SDM, SDA, semuanya berhubungan dengan administrasi ya, karena semua yang dilakukan itu harus dicatat dan harus direkap. Nantinya akan dibuat sebuah laporan. Nah, demikian juga dengan akuntansi, ini berkaitan langsung dengan keuangan. Biasanya kalau manajemen keuangan itu ada di atasnya manajemen akuntansi untuk beberapa perusahaan ya. Tapi di perusahaan-perusahaan besar terpisah secara tersendiri. Oke, kita akan lihat di sini apa yang dilakukan oleh manajemen administrasi ini. Yang pertama, dia melakukan pengumpulan data. Kalau di akuntansi kalian pernah belajar gimana di akuntansi itu semua bukti transaksi itu harus dikumpulkan ya, struk, kwitansi, semuanya harus dikumpulkan. Gunanya untuk apa? Untuk dilakukan pencatatan. Jadi yang kedua adalah pencatatan data. Pencatatan data ini seperti kalian membuat jurnal. Jurnal bisa dengan buku atau bisa dengan, saat ini udah banyak program-program akuntansi, tinggal masukin dananya berapa ya kan, transaksinya apa. Nah, itu secara otomatis debit kreditnya udah ada di situ. Oke, kemudian yang ketiga adalah pengelompokan data. Ini seperti kalian membuat buku besar ya, masih ingat kan ya? Oke, kemudian setelah itu dilaporkan. Kalau di akuntansi ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan ada laporan perubahan modal. Nah, itu semua dilaporkan kepada manajemen yang di atasnya, ya, top manajemen, untuk dilakukan sebuah keputusan atau kebijakan. Oke, yang terakhir adalah penafsiran data. Nah, di sini dilakukan analisis terhadap data tersebut. Apakah ada kesalahan dengan data tersebut? Bagaimana kita membayar pajak ke pemerintah? Apakah kita sudah kita ada hutang nggak? Nah, jadi di situ akan dilakukan sebuah analisis. Ini kita punya dana sekian, sekarang kita mau buat bayar yang mana dulu? Karena kebutuhan banyak. Nah, itu fungsi adalah fungsi manajemen administrasi. Oke, guys, sekian video dari Miss saat ini. Tetap semangat ya.